Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kumala Dewi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang meiosis dan pembelahan-pembelahannya. Pertama-tama di meiosis ini ada yang namanya profase 1. Profase 1 itu membran intim mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homologen berpasangan. Yang ketiga, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara seperti ini. Setelah itu ada metafase 1. Metafase 1 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Setelah itu ada anafase 1, kromosom homolog memisahkan dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Setelah itu ada telofase 1. Telofase 1 yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran intim mulai berbentuk kembali. Yang ketiga, siston kinis menyebabkan terbentuknya dua sel anaknya yang bersifat haploid. Setelah itu ada meiosis 2. Meiosis 2 Profase 2. 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen yang terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang ketiga, telofase 2. Nukleus berbentuk kromosom terurai membentuk kromosom sister terjadi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pembelahan dari mitosis. Fase-fase perubahan mitosis. Pembelahan mitosis berkeseimbangan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau fase interfase. Nah, di fase interfase ini terjadi persiapan dan penimbulan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Kita masuk ke fase profase. Pada proses profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan menanda perbentukan kromosom. Tiap lengan kromosom berganda membentuk dua kromatid kembar yang terikat pada sentromer. Selama profase, nukleus dan membran nukleus menghilang, mendekati akhirnya profase. Dengan berakhirnya profase, kromosom yang double dan memanjang itu menempelkan diri di bidang ekuator dari sel. Setelah itu yang kedua ada fase metafase. Masing-masing kinetor pada sentromer dihubungkan ke suatu senstosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel, bidang edukator, dan membentuk lempeng metafase. Yang ketiga, fase anafase. Fase pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Setelah itu ada fase telofase. Pada fase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatid, membran inti, dan nukleus. Berbentuk kembali pun terjadi di sitokinesis, pembagian sitoplasma, sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel semula. Sekian presentasi dari saya tentang pembelahan meiosis dan mitosis. Jika ada kata salah saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.